Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Surat Asy-Syura, surat yang ke-42, ayat yang ke-30. Surat Asy-Syura, surat yang ke-42, ayat ke-30. Wa ma asabakum, dan musibah apapun, asabakum yang menimpamu atau yang terjadi mengenai dirimu atau apa yang kamu alami, fabima kasabat aydikum, maka itu disebabkan oleh lantaran karena perbuatan tanganmu sendiri. Wa ya'fu an katsir, dan Allah ya'fu, memaafkan banyak sekali daripada kesalahan-kesalahanmu. Kita lanjutkan dengan surat At-Taghabun, surat ke-64, ayat ke-11. Ma asaba min musibatin illa biznillah. Tidak ada suatu musibah pun yang terjadi, yang menimpa, yang dialami oleh seseorang, illa biznillah, kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, yahdi qalbah, Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatunya. Ayat yang ketiga, surat Al-Hadid, surat yang ke-57, ayat ke-22. Al-Hadid, surat ke-57, ayat ke-22. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allah yasir. Setiap musibah apapun atau apapun musibah yang terjadi di bumi, dan juga apa yang terjadi pada dirimu, illa fi kitabin min qabli an nabraha, semuanya itu telah tertulis dalam satu kitab, itu di Lauh Mahfuz, min qabli an nabraha, sebelum kami melaksanakan atau mewujudkannya. Inna dzalika 'ala Allah yasir, sesungguhnya yang demikian itu atas Allah amat gampang dan mudah. Bapak dan ibu-ibu yang berhadir, salah satu rahmat atau kebaikan yang Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya yang beriman, tetapi kadang-kadang hambanya itu tidak paham atau tidak mengilmui, sehingga dia salah sangka atau buruk sangka kepada Allah. Apa itu? Itu berupa musibah-musibah yang terjadi, yang menimpa diri seseorang,
Antara lain faedahnya adalah untuk agar supaya dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya, pelanggaran-pelanggarannya, maksiat-maksiatnya dihapuskan. Dengan cara begitu sehingga di akhirat dia tidak lagi menerima balasan. Namanya uqubah, iqab, sanksi yang didulukan di atas dunia. Dalam hadis sahih, hadis itu diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, nomor 1953, bunyinya begini. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi'abdihi al-khaira." Apabila Allah arada, menginginkan atau menghendaki terhadap seorang hambanya kebaikan, aradallahu bi'abdihi al-khaira, menginginkan, menghendaki Allah terhadap seorang hambanya kebaikan, ajjala lahul uqubah fid dunya. Ajjala, Allah menyegerakan bagi hambanya itu uqubah, suatu hukuman, suatu sanksi atas dosa-dosa, kesalahannya, pelanggarannya di dunia ini. Apa bentuk sanksi? Bentuk iqab, bentuk hukuman lantaran salah dan dosanya itu, antara lain adalah musibah-musibah. Apa itu musibah? Hal-hal yang menimpa seseorang yang dia tidak suka dan tidak ingin itu terjadi pada dirinya. Apapun bentuknya, maka itu adalah musibah. Kullu ma'adal mu'min, apa saja yang membuat seorang mukmin itu sakit, menderita, terganggu, tidak senang dan tidak nyaman, namanya musibah. Baik yang menimpa fisiknya ataupun yang menimpa psikisnya, jiwanya, seperti sedih, takut, cemas, khawatir, atau sedih dan duka. Itu semua adalah musibah. Jika seorang mukmin itu mengerti dan paham, tentu dia tidak akan berburuk sangka kepada Allah atas musibah yang terjadi, yang menimpanya. Karena Allah menta'jilkan, menyegerakan sanksi daripada salah dan dosanya itu di dunia, dengan cara mengizinkan musibah itu menimpanya. Sehingga nanti di akhirat dia tidak lagi diiqab, diberi sanksi atas dosanya itu, karena sudah disegerakan, didahulukan atas dunia ini. Tetapi idza aradallahu bi'abdi syarra, apabila Allah arada menghendaki, menginginkan, karena Allah mempunyai sifat iradah, berkehendak, berkeinginan. Nah, apabila Allah arada, menginginkan, menghendaki, bi'abdihi, terhadap seorang hambanya, asyarra, keburukan, kejelekan, amsaka anhu bidhambi, amsaka, Allah menahan hukuman, sanksi, iqab atau sisa daripada si hamba itu lantaran dosa-dosanya, ditahannya saja, tidak diberinya hukum, tidak disangsinya, atau tidak disisanya lantaran si hamba itu berdosa, hatta yuafiya bihi yaumal qiyamah, hingga nanti dia beri sanksi dengan sempurna atas dosa dan kesalahannya itu di hari kiamat. Hadis sahih riwayat Imam Tirmizi, hadis nomor 1953. Dari sini dapat kita pahami bahwa musibah-musibah itu bagi seorang mukmin, apapun musibahnya, baik yang menimpa fisiknya
atau psikisnya adalah rahmat di satu sisi, adalah kebaikan daripada Allah. Karena Allah tidak ingin menghukumnya, memberikannya sanksi di akhirat nanti yang lebih parah, lebih hebat daripada sanksi di dunia. Abu Bakar Siddiq, salah seorang sahabat Nabi yang terkenal. Siapapun kaum muslimin pasti pernah mendengar, membaca, atau mengetahui tentang Abu Bakar Siddiq, kedekatannya dengan Rasulullah, bahkan juga mertua Rasulullah. Abu Bakar itu ketika turun ayat surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat ke-123, yang bunyinya adalah laisa bi'amaniyikum wala amani ahlil kitab may ya'mal su'an yujza bih. Laisa bi'amanikum, pahala balasan rahmat karunia masuk surga itu bukanlah sesuai dengan apa yang kamu angankan. Ya. Pahala balasan ganjaran Allah, rahmat Allah, atau masuk surga bukanlah angan-angan kamu gitu. Laisa bi amani, bukanlah amani angan-angan kamu. Tidak. Dan juga bukan angan-angan ahli kitab. Balasan, ganjaran, pahala keridhaan Allah termasuk surganya itu diraih, diperoleh dengan iman dan amal saleh, dengan ketakwaan dan pendekatan diri kepada Allah, bukan hanya dengan angan-angan. Laisa bi amani, tidak berdasarkan angan-angan kamu, wahai kaum muslimin, dan juga ahli kitab, di mana ahli kitab dia mengklaim diri mereka yang berhak masuk surga. La yadkhulul jannah illa man kana hudan aw nasara, di mana mereka mengklaim bahasa mereka adalah anak-anak pilihan Tuhan, manusia yang paling utama di muka bumi, itu kata ahli kitab Yahudi. Nah, itu laisa bi amani, bukan angan-angan kamu itu. Pahala ganjaran kepada Allah itu tidak berdasarkan itu. Adalah dengan iman dan amal saleh. Dan siapa saja yang ya'mal su'an, melakukan, mengerjakan keburukan, siapapun dia, walaupun dia katanya bangsa terpilih atau keturunan Nabi, dia, atau siapapun dia, kalau dia melakukan ya'mal su'an, melakukan suatu keburukan, kejelekan, yujzabi, pasti dia akan dibalasi lantaran keburukan yang dikerjakannya. Mendengarkan ayat ini, Abu Bakar Siddiq, bahwa setiap perbuatan buruk, perbuatan jelek, atau perbuatan maksiat, atau kederhakaan, atau dosa-dosa pasti akan dibalasi. Lalu Abu Bakar berkata, fakullu su'in amilna juzina bih. Insyaallah. Jadi kalau begitu, berarti setiap perbuatan buruk kita, maksiat kita, kejelekan kita, kedurhakaan kita, kita akan dibalasi. Siapa yang selamat daripada kita? Tidak ada. Kalau setiap keburukan, kejelekan pasti akan dibalasi, tidak ada kita yang selamat. Habis kita. Maka mendengar itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ghafarallahu laka ya Abu Bakar." Semoga Allah mengampunkan dosa-dosamu wahai Abu Bakar. Alasta tamradu, wahai Abu Bakar, bukankah engkau pernah sakit? Alasta tansab, bukankah engkau letih, lelah, panik, ancia?
lesu. Alasta tahzan, bukankah engkau juga pernah sedih dan duka? Tahzan. Alasta tusibukal al-lawa, bukankah engkau juga pernah ditimpa oleh kesempitan? Kesempitan dalam kehidupan ini. Kata Abu Bakar menjawab, qala bala, betul, pernah Rasulullah, saya pernah sakit, letih, sedih juga berbagai macam kesusahan hidup saya alami. Bala, qal fahuwa ma tujzauna bih, itu balasan yang disegerakan oleh Allah untuk menghapus setiap setiap amalan jelek yang kamu lakukan, yang kamu kerjakan. Dengan begitu, jangan kita cepat berburuk sangka, bikin suatu kesimpulan bahwa apa yang menimpa kita, ya kita dulu, berupa hal-hal yang menyedihkan, menakutkan, tidak menyenangkan, itu adalah buruk. Itu cara Allah untuk menghapuskan dosa-dosa, di samping ujian kesabaran, di samping juga menaikkan derajat. Rasulullah sendiri mengalami hal-hal yang seperti itu, tapi bagi beliau bukan penghapus dosa, tapi bagi beliau untuk meninggikan derajat. Kalau orang selepel Nabi, selepel Rasulullah, tidak ada yang dosa yang akan dihapuskan, untuk menaikkan tinggi derajat beliau. Tanda manusia berarti timpa musibah. Musibah itu bagi kita untuk itu. Hadis yang kita baca tadi, hadis riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, nomor 68. Silahkan lihat kalau ada kitabnya, di saya ada. Itu, bukankah engkau pernah sakit? Engkau juga ada lelah, penat? Juga engkau mengalami kesedihan? Dan pernah engkau mengalami kesusahan penghidupan? Pernah. Ini dah penghapusnya. Dalam hadis lain riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, dinyatakan hadis ini sahih. Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini nomor 5642. Beliau menyebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ma yusibul muslima min nasabin, tidaklah seorang muslim itu ditimpa oleh suatu kelelahan. Lelah dalam hal-hal yang baik, bekerja, berusaha, mengurus sesuatu, memikirkan sesuatu yang baik-baik, sehingga letih dan lelah. Jadi ma yusibul muslima min nasab, tidaklah seorang muslim ditimpa oleh suatu keletihan, kelelahan, kepenatan, wala wasab, dan juga ditimpa oleh sakit-sakitan. Bukan sakit, wasab itu sakit-sakitan. Ada sakit yang dialaminya. Wala hammin, dan tidak pula seorang muslim itu ditimpa oleh hammin. Hammin itu sesuatu yang menyebabkan dia sedih atau duka. Hammin belum terjadi lagi dia sudah sedih, sudah cemas. Hammin. Wala huznin, dan tidak pula berupa kedukaan atas apa yang telah terjadi. Wala ada, dan tidak pula seorang muslim itu ditimpa oleh suatu gangguan sakit atau hal yang mengganggunya, menyakitkannya. Wala ghammin, dan tidak pula dia dilanda oleh kedukaan atau sedang mengalami kedukaan. Hatta syaukah, sampai-sampai dia ditusuk oleh duri, yushakuha, illa, melainkan itu kafarallah, Allah menghapuskan dengan semua itu min khataya, kesalahan-kesalahannya.
Arti penat, letih. Kalau letih kita dalam hal-hal yang baik, jangan mengeluh. Jangan marah. Apalagi mampir. Apalagi meluahkan kata-kata yang tidak bagus. Sebab keletihan itu dihargai oleh Allah dengan cara dihapuskannya dosa-dosa. Hadis Sahih Bukhari Muslim. Saya rasa ibu-ibu paling banyak letihnya di rumah. Jalani saja. Kerjakan saja, lakukan saja. Karena itu tugas kita. Kelelahan, keletihan kita menjadi takfir, penghapus dosa-dosa. Kita laki-laki juga bekerja, berusaha di luar. Yang kadang tidak semua perempuan tahu apa yang kita kerjakan di luar, apa yang kita alami di luar demi anak-anak dan keluarga. Sehingga kadang-kadang perempuan juga suka melecehkan laki-laki. Misalnya laki-laki ya senang saja, kami di rumah begini, begitu. Ya, jangan seperti itulah. Laki-laki itu dia laki-laki, ada pula tugasnya. Kecuali laki Wak yang pemalih. Masing-masing kita sudah ada tugas, sudah ada peranan. Masa Allah pula yang diatur-atur? Laki-laki ini peranannya, perempuan ini peranan. Masing-masing lelah. Masing-masing punya kewajiban, punya tanggung jawab. Ada kelelahan. Nah, kelelahannya ketika dia melaksanakan kewajibannya, memenuhi tanggung jawabnya sebagai penghapus dosa-dosa. Kalau begitu, rahmat saja semuanya. Itulah yang menyebabkan orang-orang yang alim, orang-orang yang mengerti, berilmu, bukan hanya beribadah, tapi dia berilmu, dia bisa sabar. Ingat, kesabaran itu kadang tidak ada sangkut pautnya dengan ibadah. Banyak yang kadang-kadang orang yang beribadah tapi tidak sabar, karena dia tidak berilmu, kurang marifahnya. Tapi banyak orang-orang yang ibadahnya biasa-biasa saja, tapi dia bisa tahan dan sabar menerima apa yang terjadi. Itu. Seperti kelelahan, panik, latihan, sedih, duka, rusuh, khawatir, cemas. Rupanya itu musibah. Ini musibah jangan hanya kita katakan menimpa jasad, psikis, jiwa kita sedih kan tidak menimpa jasad, sedih, rusuh, cemas, duka, khawatir, takut. Itu kan bukan menimpa fisik, menimpa jiwa kita. Musibah. Illa kafarallah, melainkan Allah hapuskan dosa-dosanya dengan musibah itu. Nah, itu jawaban Rasulullah kepada Abu Bakar. Berarti semua kejelekan, keburukan yang kita kerjakan akan dibalasi, ya Rasulullah. Kalau begitu, yawma ya'mal su'an yujzabi. Kalau begitu banyak ikab, banyak sanksi, banyak balasan nanti di akhirat yang akan kita terima. Lebih-lebih kita ini yang lebih banyak pula salahnya daripada baiknya. Jawab Rasulullah begitu. Engkau sakit, engkau sedih, engkau rusuh, engkau cemas, engkau lelah, engkau mengalami berbagai macam kesempitan, kesusahan dalam berusaha. Jika itu engkau lalui dengan sabar dan tabah, penghapus dosa, sehingga dosa-dosamu sudah dihabiskan dengan cara begitu. Itulah dia firman Allah yang kita baca tadi di awal surat Asy-Syura, surat ke-42 ayat ke-30. Wa ma asabakum min musibah, dan apapun asaba yang menimpamu, asaba yang menimpa kamu, min musibah, daripada suatu musibah, apapun itu musibahnya. Musibah jangan hanya kita bilang galodo, gunung meletus,
atau banjir atau angin atau gempa, bukan. Itu bukan hanya itu. Musibah yang masih sini adalah apa yang menimpa diri. Kita kan biasa memahami kalau musibah itu banjir atau gunung apa? Kalau bahasa Wanya kapundan keluar atau malatui. Kalau bahasa sananya erupsi atau tsunami atau gempa bumi atau banjir apa angin puting beliung atau pandemi segala macam. Musibah bukan, kita banyak mengalami itu musibah saja. Musibah bukan hanya itu, apa yang kita alami, apa yang terjadi menimpa kita, ya berupa hal-hal yang menyakitkan, yang tidak kita ingini, yang tidak kita sukai, musibah. Sampai-sampai penat juga musibah, penat, letih musibah. Selemo melia-lia musibah, melia-lia selemo ke bawah, musibah. Dia nyoba lubang tu melia ke bawah. Panik-panik, latih-latih, ngilu-ngilu, paniang-paniang, angin-angin, kepidaran, kepocong-kepocong kan musibah namanya. Namanya wasap. Sakit-sakitan saja. Ada saja yang sakit. Lebih-lebih orang sudah umur 60 ke atas. Ada saja yang dikeluhkannya musibah. Nah, apapun musibah itu, jadi ma'asabah dalam surah Asy-Syura tadi, apapun yang menimpamu daripada suatu musibah, itu kan fabima kasabat aydikum. Maka itu bima, disebabkan, binya bisababia, lantaran disebabkan apa yang kamu diusahakan, dikerjakan oleh tanganmu sendiri. Artinya itu terjadi kan ulahmu sendiri. Tidak satu pun musibah yang menimpa kita, ini menurut pemahaman sebagian ulama, melainkan karena ada salah. Sampai-sampai sakit kepala ringan pun tanda ada salahnya, yang Allah tegur dengan cara begitu. Ada beberapa orang sahabat perempuan. Kalau sahabat laki-laki, sahabat. Kalau perempuan, sahabiah. Itu mereka-mereka yang hidup di zaman Nabi. Ketika dia ditempa oleh sakit kepala pening, yang diingatnya, ini pasti ada kesalahan saya, ada dosa, ada kejadian yang salah pun. Jadi otomatis ingatan di situ. Karena tidak ada satu musibah pun yang terjadi begitu saja, melainkan lantaran fabima kasabat aidikum, lantaran perbuatan, disebabkan usaha tanganmu sendiri. Kalau begitu, tidak ada musibah melainkan lantaran salah. Apapun yang menimpa. Kita tidak nabi, kita tidak rasul, kita tidak wali-wali Allah. Kalau apa yang menimpa Nabi, bagi beliau itu bukan untuk lantaran salah, tapi untuk meninggikan derajat posisi beliau. Sekaligus sebagai beliau manusia, beliau akan mengalami itu. Tapi bagi kita yang tidak nabi, yang tidak rasul, yang tidak wali, yang tidak orang saleh, kecuali ibu-ibu tentu yang salehnya luar biasa atau apa tentu mungkin. Tapi orang-orang model saya ini ya, musibah yang menimpa itu pasti ada salah. Ada dosa, ada keburukan, ada pelanggaran yang kita lakukan yang kadang kita tidak tahu. Ada ditegur dengan cara musibah, dan musibah itu menghapuskannya. Itu fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsirin. Apakah semua kesalahan kita, keburukan kita, dosa kita, maksiat kita, pelanggaran kita dihapuskan dengan cara musibah? Tidak juga. Kalau semua kesalahan kita, keburukan, maksiat, dosa yang kita lakukan itu dihapuskan Allah atau diampunkan Allah dengan cara musibah, maka setiap saat kita pasti ditimpa oleh musibah. Syukurlah. Apa yang kita syukuri? Ayatnya bilang begini, wa ya'fu an katsir. Ya'fu, Allah memaafkan banyak sekali kesalahanmu yang dimaafkan begitu saja, karena Allah itu pemaaf, tanpa disangsinya, diberinya kamu hukuman dengan musibah.
Mudah-mudahan tertangkap maksudnya. Tidak semua kesalahan, dosa-dosa, pelanggaran kita, maksiat kita, keburukan, kejelekan yang kita lakukan diberi sanksi dengan musibah. Tetapi Allah maafkan begitu saja. Kenapa Allah maafkan? Karena Allah itu pemaaf, afuwun. Afuwun, ghafurun. Afuwun, dia pemaaf, ghafurun, maha pengampun. Lantaran dia afuwun, maha pemaaf, diberinya. Orang kalau pemaaf tidak diminta-minta maaf dikasihnya. Orang kalau peragiah tidak diminta dagiahnya. Karena Allah itu maha pemaaf, tanpa kita minta maaf pun sudah dimaafkannya. Itu untuk kita ketahui saja. Ayat ini kan begitu untuk kita ketahui bahwa banyak kiranya dosa kita, kesalahan kita, kejelekan kita yang dimaafkan karena Allah itu maha pemaaf. Itulah nama Allah Al-Afu. Yang kita minta dalam salat, wa'fu anni. Yang kita minta dalam doa, wa'fu anna. Yang kita mintakan kepada Allah agar orang diberi maaf oleh Allah, wa'fu anhu. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Maafkanlah saya, maafkan kami, maafkan dia. Apa itu maaf? Allah hapuskan, tidak beri sanksi. Tidak memberikan sanksi, tidak memberikan hukuman lantaran kesalahan dan dosa, tapi dihapuskan saja, dilenyapkan saja. Karena afuun itu maknanya melenyapkan, menghilangkan. Afatirri, angin bertiup, lalu angin itu menyapu sarap-sarap dan sampah-sampah. Nah, menyapu, menghilangkan, melenyapkan. Jadi maaf itu terambil kata-kata menyapu, menghilangkan, menghapus, melenyapkan, sama dengan angin. Jadi kalau begitu tidak ada sanksi, tidak ada hukuman, cuman dihapuskan, dilenyapkan, dihilangkan begitu saja. Kenapa? Allah itu afuun, yang sering dibaca orang di bulan Ramadan. Allahumma innaka afuun karimun. Afuun karimun. Nah, kalau begitu jika kita sudah tahu, mudah-mudahan kalau kita ditimpa oleh sedikit berupa gangguan-gangguan atau penyakit-penyakit dan lain, ya sebaiknya sabar, tabah dan ridha dan minta ampun lah. Jangan bersangka, jangan salah paham. Dalam hadis Imam Tirmizi begini, salah satu yang diangankan sehingga orang baca andai. Andai itu terjemahan daripada lau, kok andai sekiranya, namanya angan. Ada nanti namanya huruf atau kata yang dipakai untuk perandaian berupa angan-angan. Lau namanya. Hadis itu dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yawaddu ahlul afiyah yaumal qiyamah, berkeinginan sangat orang-orang yang di dunia ini aman-aman, sehat-sehat, sejahtera, damai-damai saja, sakit tidak pernah, susah tidak pernah, ya pokoknya tidak pernah lah. Kalau lagi barangnya sebantar, ya namanya ahlul afiyah, orang yang selamat-selamat saja, aman-aman, damai-damai saja. Tidak berapa banyak kena musibah. Orang ini nanti di akhirat yawaddu, ingin, jikalau sekiranya hina, saat ketika yu'ata ahlul bala ats-tsawaba, ketika Allah menganugerahkan, memberikan, mengaruniakan kepada orang yang banyak mengalami cobaan dalam hidup dunia, pahala, ganjaran, fadilah, keutamaan, keistimewaan dan ketinggian derajat,
Sehingga berangan ketika itu orang yang tidak berapa kena musibah. Apa katanya? Lau anna juludahum, jikalaulah kulit-kulit kita di dunia dulu quridat fid dunya bil maqarid, dipotong-potong atau digores. Kulit-kulit kita disisir dengan sisir besi. Lantaran kita diazab disisa, tentu kita akan mendapatkan ganjarannya luar biasa. Hadis riwayat Imam Tirmizi, dinyatakan hadis sahih. Nomor hadisnya 2402. Apa maksudnya? Aku bahasa Minang juga. Salah satu yang diangankan oleh orang-orang nanti di hari kiamat, tepatnya di hari berhisab, ketika Allah menganugerahkan berbagai macam karunia berupa pahala, ganjaran, balasan, ketinggian derajat, keistimewaan dan kedudukan yang mulia, lantaran orang ko banyak mengalami cobaan-cobaan dalam hidup, tetapi dia sabar, dia reda, dia tabah menerimanya. Ketika itu orang-orang tak bara kena cobaan dalam hidup kau. Bangan. Andai kan wak dulu di dunia banyak lo mengalami cobaan-cobaan, tentu kita akan mendapat lo ganjaran yang luar biasa kini. Andai kan kita di dunia dulu diguntiang-guntiang, dikarek-karek kulit-kulit kita kok, disiksa, dianiaya, dizalimi, lalu kita sabar, tentu kita akan mendapat ganjaran luar biasa. Intinya itu menyatakan salah seorang yang dicemburui nanti di hari akhirat adalah orang yang di dunia banyak mengalami cobaan. Karena dengan cobaan itu dia sabar, dia reda, dosanya dihapuskan, pahalanya ditambah, derajatnya ditinggikan. Nanti di akhirat ketika orang kau mendapat itu, orang-orang yang tidak bara kena cobaan berangan kok di dunia wak dulu mengalami itu loh, tentu kita akan mendapat penghapusan dosa, pahala, ditinggikan derajat, dimuliakan, dikasih keistimewaan seperti orang itu. Sampai-sampainya berandai kok kita kok dikarek-karek, diguntiang-guntiang kulit kita kok dulu lantaran dia orang, tentu kita sabar dan tabah, tentu kita akan mendapati balasan yang luar biasa. Itu musibah. Jadi inti kejiwaan malam kini ya penting kita ko berilmu. Beribadah penting, tapi berilmu penting yo. Baca Quran penting, mapa Quran penting, tapi memahami apa yang kita apa penting. Di antaranya mengetahui setentangan ayat-ayat tadi, hadis-hadis Nabi, sehingga ketika kita ditimpa suatu musibah, suatu bala, suatu cobaan, mengerti kita, paham kita, oh begitu. Tentu kita tidak buruk sangka, dan kita tidak mau kehilangan pahala atau kehilangan posisi yang mulia nanti di akhirat, lantaran ketika musibah kita tidak nerima, mengaluh, marang, mencapak-capak, buruk sangka. Tentu dosa-dosa kita tidak akan dihapus, karena orang yang disegerakan hukuman dosanya di dunia, nanti di akhirat ini tidak dihukum lantaran dosa, karena disegerakan, ditakjilkan. Itu intinya. Yang kedua, dalam ayat yang kita baca tadi surat Taghabun ayat 11, semua musibah itu terjadi atas izin Allah, fabiznillah.
tidak satu pun yang terjadi di luar izin dan restu Allah. Walaupun hanya sehelai daun yang jatuh, izin Allah. Tidak ada yang tidak diizinkan. Maka kalau musibah yang terjadi kita, yang kita alami, izin Allah juga. Kenapa Allah izinkan? Yang tadi gajinya. Kenapa Allah izinkan? Baru kita orang yang saleh misalnya, kita orang yang taat, banyak beribadah, misalnya begitu. Kenapa terjadi? Gunanya itu. Maafin dosa, tanda sayang Allah daripada di akhirat. Atau kalau tidak ada dosa kita, ya andaikan tidak ada dosa kita, menaikkan derajat, meninggikan posisi. Tapi tidak ada dosa kita tu sia kita. Tidak ada dosa dan asia kita. Nabi mengaku tidak berdosa itu lah berdosa tu. Mengaku tidak berdosa lah berdosa. Sebab orang tak berdosa pun tak ada dah. Allah lalu membuat muka lu lalu berdosa lah. Allah belum menciptakan manusia yang lalu berdosa lah. Nabi dipelihara. Kalau nak dipelihara Allah lalu berdosa Nabi. Kalau kita di berdosa, siapa kita nak berdosa? Berdosa. Kenapa Allah izinkan musibah? Ia papi dosa betul. Salah satunya papi dosa. Siapa yang mengimani dalam surah Taghabun ayat Sabaleh, surah ke-64, siapa yang beriman kepada Allah, mengimani, meyakini semua yang terjadi itu atas izin Allah. Lah tertulis di Lauh Mahfuz. Itu kan menimpa kita, kita imani. Bahasa itu takdir. Antara lain untuk menguji kita, untuk papi dosa kita, yahdi qalbah. Allah tunjuki hati orang ko, sehingga bisa sabar, bisa reda menerima musibah itu. Allah beri petunjuk ke hatinya untuk sabar, untuk reda, sehingga bisa lalui musibah. Yang penting kita beriman, mengimani ikut takdir. Ikulah tertulis. Analah ditulis kepada kita, dan menimpa kita tidak bisa kita elakkan. Balik yang kesenangan balik. Aku takdir. Itu yang kedua. Untuk itu ada doa dari Nabi cik. Doanya agak panjang, tapi biasa dibaca Nabi itu ketika bubar majlis. Allah maqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawinu bihi alaina masaibat dunia. Yang ketiga ke? Anugerahkan, berikan, karuniakan kepada kami yakin. Itu suatu keimanan, suatu keyakinan. Dengan keyakinan itu enteng dan mudah, ringan bagi kami menghadapi berbagai macam masaib, musibah-musibah hidup. Berarti orang yang punya keimanan, orang yang punya keyakinan, di sampingnya berilmu, ketika terjadi musibahnya bisa lalui. Seberat apapun musibahnya bisa lalui. Barik tapi dilaluinya sebabnya punya iman. Orang beriman yang berilmu berbeda dengan orang beriman yang tidak berilmu. Termasuk doa Nabi yang dari Nabi, Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada cobaan yang begitu berat, yang pian-pian tak sanggup untuk memikulnya. Min jahdil bala. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada jahdil bala. Itu apa? Ya, suatu cobaan yang berat, yang hampir-hampir tidak mampu memikulnya. Doa kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darkis syaka wa su'il qada wa syamatatil a'da. Itu yang ketiga. Yang terakhir, ada waktu kita sudah menilai. Yang terakhir dari kaji kita cakap bahwa jangan kita sampai salah mengerti lah. Ana salah mengerti mencari orang yang tak bara kena cobaan. Padahal di kecintaan tidak taat, di kecintaan saleh tidak saleh.
dikecilkannya ahli ibadah, tidak ahli ibadah. Kadang-kadang malahan bisa dikecilkannya banyak maksiat, banyak dosanya, banyak berbuat kezaliman dan kelaliman. Cuma aman-aman saja. Segala tidak ada sakit tidak, menderita tidak, tekor tidak, bahkan mendapat taruh sih. Jangan sampai kita salah duga bahwa seakan-akan Allah tidak peduli dengan orang itu. Tidak. Kembali kita ke hadis tadi. Jika Allah menghendaki seseorang itu keburukan, Allah tidak hukum di dunianya. Tapi Allah tunda hukuman, balasan atas kejahatan kesalahannya di akhirat. Sehingga di akhiratnya mendapat balasan yang utuh sempurna. Berbeda dengan keadaan orang mukmin. Orang mukmin itu justru banyak mengalami musibah-musibah, cobaan-cobaan untuk disegerakan hukumannya sehingga di akhiratnya menjadi ringan. Sebaliknya ada orang yang dibiarkan. Dan memang banyak orang yang dibiarkan, seakan-akan dibiarkan. Kenapa? Ya enggak, sakit enggak, tekor enggak, bahkan makin naik daunnya. Bahkan makin menjadi perangainya, tingkahnya, makin sewenang-wenang. Bak katono negari. Kadang-kadang tampuk kali pacik ni saudara. Tapi nyo aman-aman sih, masih sakit. Masih tersenging-senging juga lah berubah tu. Jangan salah faham. Allah tidak membiarkan tu. Cuma kita harus mengerti dan faham. Mudah-mudahan ada faedah dan manfaatnya untuk ambon kita semua. Diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.